Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di WM Production Podcast Horror. Hai, aku Mela. Di episode kali ini aku akan membahas tentang cerita misteri. Dan aku akan nemenin waktu kosong kalian beberapa menit ke depan. Jangan lupa siapin cemilan kalian dan posisi ternyaman kalian. Oh iya, yang perlu kalian tahu, mendengarkan cerita seperti ini akan memanggil mereka. So, jangan dengerin sendirian, bisa aja sih mereka udah ada di sekeliling kamu sekarang. Sesuai sama judulnya, kita langsung aja mulai ceritanya. Kali ini kisah ojol yang dapat orderan fiktif dari hantu cantik bercelana hot pants. Oke, kita mulai aja. Cerita horor memang selalu menarik untuk disimak. Kisah ini kisah ojol yang dapat orderan fiktif dari hantu cantik bercelana hot pants. Cerita horor memang selalu menarik untuk disimak. Terlebih bagi kamu yang sangat suka dengan hal-hal berbau mistis. Entah itu cerita horor sungguhan, pengalaman pribadi, atau mungkin cerita horor fiksi atau mungkin cerita horor fiksi pasti selalu saja ada kesan dan rasa tersendiri ketika seseorang membaca sebuah cerita horor atau mendengarkan atau melihat langsung seperti nonton film. Oke, seperti cerita horor yang viral di media sosial kali ini, di mana kisah nyata tersebut dibagikan oleh akun Twitter @catatanyohanchannel. Dalam cuitannya itu mengunggah menyebutkan jika kisah ini menimpa teman satu SMA-nya yang bernama Rudy. Sebelum kita mulai untuk cerita horor ini, sebaiknya kamu siapkan cemilan jika memang suka dengan cerita berbau mistis. Kejadian dari cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dijalani selama berada di Pulau Bali. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Rudy selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu. Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudy hanya berkeliling dan pasar sambil menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy mulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut, setelah itu Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika Rudy mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dilalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudy. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Banyak banget, Rud, tanya teman Rudy. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong? Jawab Rudy. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga hari itu Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore, semua berjalan lancar. Rudy terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Pak, permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana.
kata Rudi. Baik mas, sampean langsung aja ke sana, jawab bapak security-nya. Rudi pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudi turun dari sepedanya. Dia pun manggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. Tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini, kata Rudi sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudi menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. Halo pak, sudah di mana? Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. Sudah di depan rumahnya mbak, jawab Rudi. Oh yaudah pak, saya keluar dulu, kata customer. Akhirnya Rudi mencoba menunggu. Tak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Mbak Cici ya? Tanya Rudi. Iya mas, ini uangnya, jawab Cici. Waduh, saya tidak ada kembaliannya mbak, kata Rudi. Loh ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya mas, jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. Tunggu sebentar ya mas, kata Cici sambil berjalan kembali masuk rumahnya. Cici tersebut berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. Bagus banget rumahnya, kata Rudi dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu hampir sudah sekitar 30 menit hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia kaget oleh security yang menepuk pundaknya. Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana? Tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudi menjawab, Mbak Cici pesan makanan lewat ojol pak. Sebentar mas, ini dulu, kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada di tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. Rumah ini sudah lama kosong mas, kata Pak Security. Mana mungkin pak, jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia. Lalu keluarganya pindah, rumah ini dikosongnya sudah lama, kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. Kok bisa pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya karena uang yang dikasihnya nominal besar. Jadi saya minta diambilkan uang pas aja, kata Rudi. Coba sampean lihat ke belakang, itu rumah sudah kosong, kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullah, kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. Tapi pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh, kata Rudi yang masih tidak percaya. Lah, dibawa kemana mas? Itulah makanannya masih nyantel di sepeda kamu, jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Ini buat bapak sama temennya aja, kata Rudi sambil memberikan makanan hasil dari pemesanan si Cici. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosannya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi Traveloka di malam hari. Wah, serem juga ya. Kamu atau temanmu pernah mengalami hal seperti itu? Komen di bawah.